Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rasyida Novanita Fauzi, Farida Nur Aulia, Alfianti Sayyidati Niswani Zahro, Osama Jihan Rosyidi, dan saya sendiri Poppy Oktaliana akan mempresentasikan tentang sistem residu. Apa sih sistem residu? Sistem residu merupakan topik yang memberikan dasar untuk mengembangkan pembahasan menuju teorema Euler dan pada bagian lain terkait dengan fungsi-fungsi khas atau special function dalam teori bilangan. Bagian-bagian dari sistem residu meliputi sistem residu yang lengkap dan sistem residu yang tereduksi. Sebagai suatu sistem residu mempunyai sifat-sifat khusus yang terkait dengan bagaimana membuat sistem residu atau mencari contoh yang memenuhi syarat tertentu. Selanjutnya ada definisi 3.2 yang berisikan suatu himpunan yang beranggotakan X1, X2, sampai Xm disebut suatu sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika untuk setiap Y dengan 0 kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari M ada satu dan hanya satu X dengan 1 kurang dari sama dengan I, ada satu dan hanya satu XI dengan 1 kurang dari sama dengan I kurang dari M, sedemikian hingga Y kongruensi XI mod M atau XI kongruensi Y mod M. Diketahui bahwa indeks dari X yang terakhir adalah M, maka menunjukkan bahwa banyaknya unsur dalam suatu sistem residu lengkap modulo M adalah M. Dengan demikian, jika ada suatu himpunan yang banyaknya unsur kurang dari M atau lebih dari M, maka himpunan tersebut bukanlah merupakan suatu sistem residu lengkap modulo M. Kemudian, karena pasangan-pasangan kongruensi antara Y dan XI adalah tunggal, maka tidak ada Y yang kongruen dengan dua unsur X yang berbeda, misalnya XI dan XJ, dan tidak ada XI yang kongruen dengan dua nilai Y. Dengan demikian, tidak ada dua unsur X yang berbeda dan kongruen. Artinya, XI tidak kongruen dengan XJ modulo M jika I tidak sama dengan J. Contoh definisi 3.2. 1. Himpunan A sama dengan 6789 bukan merupakan sistem residu lengkap modulo 5 sebab banyaknya unsur A kurang dari 5. 2. Himpunan A sama dengan 678910 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5 sebab untuk setiap Y dengan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 5 ada 1 dan hanya 1 XI dengan 1 kurang dari sama dengan I kurang dari 5 sedemikian hingga Y ekuivalen XI MOD 5 atau XI ekuivalen Y MOD 5. Nilai-nilai Y yang memenuhi 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 5 adalah Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, Y sama dengan 4. Jika kita selidiki maka kita peroleh bahwa 10 ekuivalen 0 MOD 5, 8 ekuivalen 3 MOD M, 6 ekuivalen 1 MOD M, 9 ekuivalen 4 MOD 5, 7 ekuivalen 2 MOD M. Dengan demikian untuk setiap Y dengan Y sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 ada 1 dan hanya 1 XI dengan XI sama dengan 6, 7, 8, 9, 10 sedemikian hingga XI ekuivalen Y MOD M. Jadi A adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5. 3.4 ditentukan M adalah suatu bilangan bulat positif. Banyaknya residu di dalam suatu sistem residu tereduksi modulo M disebut fungsi theta Euler dari M dan dinyatakan dengan theta M. Contoh, theta 2 sama dengan 1 diperoleh dari unsur 1. Theta 3 sama dengan 2 diperoleh dari unsur-unsur 1 dan 2. Theta 4 sama dengan 2 diperoleh dari unsur-unsur 1 dan 3. Theta 5 sama dengan 4 diperoleh dari unsur-unsur 1, 2, 3, dan 4. Theta
16 sama dengan 8 diperoleh dari unsur-unsur 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Theta 27 sama dengan 18 diperoleh dari unsur-unsur 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, dan 26. Theta P sama dengan P-1 jika P adalah suatu bilangan prima. Teorema 3.7 ditentukan A, M sama dengan 1 jika himpunan dari X1, X2, bla bla bla, Xk adalah suatu sistem residu modulo M yang lengkap atau tereduksi, maka himpunan dari AX1, AX2, bla bla bla, AXk juga merupakan suatu sistem residu modulo M yang lengkap atau tereduksi. Bukti ditentukan bahwa himpunan dari X1, X2, bla bla bla, Xk adalah suatu sistem residu modulo M yang lengkap. Maka Xi tidak kongruen Xj modulo M. Jika Xi tidak sama dengan Xj, harus dibuktikan bahwa AXi tidak kongruen AXJ modulo M. Jika I tidak kongruen sama dengan J. Misalkan dari unsur-unsur himpunan AX1, AX2, bla bla bla, AXk terdapat I tidak sama dengan J sehingga berlaku hubungan AXI didefinisikan sebagai nama lain AXJ karena A, M sama dengan 1 adalah AXI didefinisikan sebagai nama lain AXJ, maka menurut teorema 3.6 dapat ditentukan bahwa XI didefinisikan sebagai nama lain XJ bertentangan dengan ketentuan himpunan dari X1, X2, Xk merupakan suatu sistem residu lengkap modulo M. Jadi, tentu AXI tidak kongruen AXJ modulo M. Selanjutnya, buktikan jika himpunan dari X1, X2, bla bla bla, Xk adalah suatu sistem residu modulo M yang tereduksi. Teorema 3.8 Teorema Euler. Jika A, M, I, Z, dan M lebih besar dari 0 sehingga A, M sama dengan 1, maka AFM didefinisikan sebagai nama lain 1. Bukti, misalkan bahwa himpunan dari X1, X2, bla bla bla, X theta M adalah suatu sistem residu tereduksi modulo M dengan unsur-unsur bilangan bulat positif kurang dari M dan relatif prima dengan M, maka menurut teorema 3.7, karena A, M sama dengan 1, maka himpunan dari AX1, AX2, bla bla bla, AX theta M juga termasuk suatu sistem residu tereduksi modulo M. Dengan demikian, residu-residu positif terkecil dari AX1, AX2, bla bla bla, AX theta M adalah bilangan-bilangan bulat yang terdapat pada X1, X2, bla bla bla, X theta M dengan urutan tertentu. Akibatnya, kita dapat mengalihkan semua suku dari masing-masing sistem residu tereduksi sehingga diperoleh AX1, AX2, bla bla bla, AX theta M didefinisikan sebagai nama lain X1, X2, bla bla bla, X theta M. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa A, M, X1, X2, XM kongruen X1, X2, XM modulo M. Selanjutnya, AX1, AX2, AXM adalah suatu sistem residu tereduksi modulo M. Maka, menurut definisi 3.3 berlaku XI, M sama dengan 1 berdasarkan teorema 2.16 karena XI, M sama dengan 1 yaitu X1, M sama dengan X2, M sama dengan XM, M sama dengan 1, maka dapat ditentukan bahwa X1, X2, XM titik M sama dengan 1 dari dua keadaan A, M, X1, X2, XM kongruen X1, X2, XM modulo M dan X1, X2, XM titik M sama dengan 1 dapat ditentukan berdasarkan teorema 3.6a bahwa A, M kongruen 1
modulo M. Kita dapat menggunakan teorema Euler untuk mencari inversi modulo M. Jika A dan M adalah relatif prima, maka dapat ditentukan bahwa AM kongruen 1 modulo M. Dengan demikian, AM sama dengan A titik A M min 1 kongruen 1 modulo M. Jika A M min 1 adalah inversi dari A modulo M. Teorema 3.9, teorema kecil Fermat. Jika B adalah suatu bilangan prima dan B tidak membagi A, maka A pangkat B min 1 kongruen 1 modulo B. Bukti, karena B adalah suatu bilangan prima dan B tidak membagi A, maka B, A sama dengan 1. Jika B, A tidak sama dengan 1, yaitu B dan A tidak relatif prima, maka B dan A mempunyai faktor selain 1 dan B bertentangan dengan sifat B sebagai bilangan prima. Selanjutnya, karena B, A sama dengan 1, maka menurut teorema 3.8, A, B, kongruen 1 modulo B. B adalah suatu bilangan prima, berarti bilangan bulat 0, 1, 2, 3, B min 1 yang tidak relatif prima dengan B hanya 0, kongruen B modulo B, sehingga 1, 2, 3, B min 1 merupakan sistem residu tereduksi modulo dengan B min 1 unsur. Dengan demikian, B sama dengan B min 1 karena B sama dengan B min 1 dan A, B kongruen 1 modulo B, maka A, B kongruen 1 modulo B. Baik, selanjutnya teorema 3.10. Jika AM sama dengan 1, maka hubungan AX kongruen B modulo M mempunyai selesaian X sama dengan A, M min 1, Li B plus DM. Bukti, dari hubungan AX kongruen B modulo M, ruas kiri dan kanan perlu dikalikan dengan suatu faktor sehingga koefisien A menjadi 1. Pilihan faktor adalah A, M min 1 sebab sesuai dengan teorema Euler, A, M min 1, A sama dengan A pangkat M kongruen 1 modulo M. Untuk AX kongruen B modulo M, A, M min 1, AX kongruen A, M min 1, B modulo M. Untuk AM, X kongruen A, M min 1, B modulo M, X kongruen A, M min 1, B modulo M. Karena TM kongruen 0 modulo M. Untuk setiap bilangan bulat D, maka kongruen A, M min 1, B plus DM modulo M. Jadi X kongruen A, M min 1, B plus DM adalah keselesaian AX kongruen B modulo M. Selanjutnya teorema 3.11, teorema Wilson. Jika B adalah suatu bilangan prima, maka B min 1 faktor kongruen min 1 modulo B. Bukti, untuk B sama dengan 2, kita dapat menentukan bahwa B min 1 faktor sama dengan 1 faktor sama dengan 1 kongruen min 1 modulo 2. Dengan demikian, teorema benar untuk B sama dengan 2. Untuk B lebih dari 2, berdasarkan teorema 3.9 dan teorema 3.10, jika AX kongruen 1 modulo B dan A, B sama dengan 1, maka X kongruen A, M min 1, A dan X disebut saling inverse modulo B. Dengan demikian, setiap bilangan A yang memenuhi 1 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B min 1, tentu ada A yang memenuhi 1 kurang dari A sama dengan kurang dari sama dengan B min 1 sehingga A kali A kongruen 1 modulo B. Perhatikan perkalian bilangan 2 kali 3 kali B min 3 kali B min 2 yang dapat dipasang-pasangkan ke dalam B min 3 atau 2 pasangan. Masing-masing pasangan mempunyai hasil kali sama dengan 1 modulo B. Hal ini dapat dilakukan karena masing-masing bilangan relatif prima dengan B, yaitu A, B sama dengan 1, sehingga masing-masing bilangan mempunyai inverse. Akibatnya 2 kali 3 titik B min 3 kali B min 2 kongruen 1 modulo B, sehingga
P min 1 faktor sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali P min 3 kali P min 2 kali P min 1 kongruen 1 kali 1 kali P min 1 modulo P kongruen P min 1 modulo P kali P min 1 faktor kongruen min 1 modulo P. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.